Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Akuntansi Syariah 4A yang beranggotakan saya Rima Nikmatul Masnuah NIM 195221003. Saya Erin Madika Putri NIM 195221034. Dan saya Sri Wahyuni dari NIM 195221008. Akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai pengertian, konsep, dan peranan akuntansi biaya. Pengertian akuntansi biaya. Akuntansi biaya adalah bagian dari akuntansi manajemen yang merupakan salah satu dari bidang khusus akuntansi yang menekankan pada penentuan dan pengendalian biaya. Bidang ini terutama terhubung dengan biaya-biaya untuk memproduksi suatu barang. Hingga saat ini masih banyak orang yang menganggap bahwa akuntansi biaya hanya dapat diterapkan pada bidang manufaktur saja. Walaupun kenyataannya hampir setiap jenis bidang usaha dapat memperoleh manfaat dari akuntansi biaya. Saat ini akuntansi biaya telah diterapkan pada berbagai bidang kegiatan non-manufaktur atau jasa seperti konsultan, perusahaan asuransi, perbankan, sekolah-sekolah dan rumah sakit, kereta api dan penerbangan, dan instansi pemerintah yang menggunakan teknik-teknik akuntansi biaya. Dalam pengelolaan perusahaan, akuntansi biaya merupakan bagian penting dari ilmu akuntansi dan telah berkembang menjadi Thought of Management yang berfungsi menyediakan informasi biaya bagi kepentingan manajemen agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Informasi biaya diperlukan oleh manajemen untuk tujuan sebagai berikut. Yang pertama, penentuan harga pokok. Dalam penentuan harga pokok, biaya-biaya dihimpun menurut pekerjaan, bagian-bagian atau dirinci lagi menurut pusat biaya produk-produk dan jasa-jasa. Yang kedua, perencanaan biaya. Perencanaan biaya merupakan kegiatan untuk merumuskan tujuan dan menyusun program operasi yang lengkap dalam rangka mencapai tujuan tersebut, termasuk pula proses penentuan strategis yang disusun untuk jangka panjang dan jangka pendek. Yang ketiga, pengendalian biaya. Pengendalian merupakan usaha manajemen untuk mencapai tujuan yang telah diterapkan dengan melakukan perbandingan secara terus-menerus antara hasil yang diperoleh dengan yang merencanakan. Yang keempat, dasar untuk mengambil keputusan yang khusus. Akuntansi biaya memberikan informasi biaya yang berbeda agar dapat dibandingkan dengan pendapatan dari berbagai tindakan alternatif yang akan dipilih oleh manajemen. Berdasarkan informasi ini, maka manajemen dapat membuat keputusan-keputusan perencanaan yang menyangkut masalah-masalah khusus seperti: yang pertama, membuat produk baru. Yang kedua, menghentikan atau meneruskan suatu produk. Yang ketiga, menerima atau menolak pesan-pesan tertentu. Yang keempat, membeli atau membuat sendiri. Yang kelima, menjual langsung memproses lebih lanjut sebuah produk. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Erin. Yang kedua, konsep akuntansi biaya. Yang pertama yaitu pengertian biaya. Biaya atau cost berarti penggunaan sumber-sumber ekonomi yang diukur dengan satuan uang yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu atau untuk manfaat yang dikorbankan untuk memperoleh barang dan jasa. Selain itu, kita juga perlu mengetahui mengenai beban atau expense, yaitu suatu biaya yang telah memberikan suatu manfaat dan sekarang telah berakhir atau expired. Kemudian karakteristik biaya. Yang pertama, biaya aktiva harus dinyatakan dengan uang. Yang kedua, perusahaan akan mempunyai hak untuk menggunakan aktiva atau mendapat berbagai manfaat dari penggunaan aktiva tersebut. Yang ketiga, nilai. Biaya suatu aktiva mencerminkan nilai ekonomis yang nantinya akan digunakan oleh perusahaan tersebut. Yang keempat, kondisi dan pembatasan, yaitu hak atas pemakaian bersifat tak bersyarat, dan jika aktiva tersebut milik perusahaan melalui pembelian, maka hak perusahaan akan aktiva menjadi tidak dapat dibatasi. Yang kelima, unsur waktu. Maksudnya, jika aktiva memberikan waktu pemakaian yang lama, maka akan mencerminkan biaya yang berbeda.
Yang keenam, berwujud dan tak berwujud. Karena aktiva merupakan hak yang memiliki umur ekonomis. Dan yang terakhir adalah nilai guna. Itu kegunaan merupakan esensi dari biaya aktiva. Tanpa nilai, perusahaan tidak akan melakukan pengadaan aktiva. Selanjutnya, klasifikasi biaya. Yang pertama, berdasarkan unsur produk. Dibagi menjadi 3, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja atau buruh, dan biaya overhead. Biaya bahan baku dibedakan menjadi 2, yaitu bahan langsung dan bahan tak langsung. Dan overhead merupakan biaya yang dikeluarkan selain untuk bahan baku dan tenaga kerja. Selanjutnya, yang kedua, biaya yang hubungannya dengan produksi. Ada 2, yaitu biaya konversi dan biaya prima. Biaya prima merupakan biaya yang berhubungan dengan produksi, sedangkan biaya konversi merupakan biaya yang dibutuhkan untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi. Yang ketiga, biaya yang hubungannya dengan volume. Yang pertama ada biaya variabel, biaya tetap, biaya semi variabel, dan biaya penutupan. Yang keempat, biaya yang pembebanannya terhadap departemen, yaitu biaya untuk departemen produksi dan biaya untuk departemen jasa. Yang kelima, biaya daerah fungsional. Ada biaya manufaktur, biaya pemasaran, dan biaya administrasi. Dan yang terakhir, biaya yang hubungannya dengan pengawasan manajemen. Yang pertama ada biaya rekayasa, yaitu taksiran biaya yang dibebankan dengan jumlah yang paling tepat dan wajar. Yang kedua ada biaya kebijakan, yaitu biaya yang jumlahnya tergantung kebijakan manajemen. Dan yang ketiga ada biaya komite, yaitu biaya konsekuensi komitmen yang sebelumnya telah dibuat dan tidak dapat dihindarkan. Kemudian metode pengumpulan biaya. Yang pertama ada metode harga pokok pesanan, yaitu biaya produksi yang dikumpulkan untuk pesanan tertentu dan biaya produksi persatuan produk yang dihasilkan untuk memenuhi pesanan tersebut dihitung dengan cara membagi total biaya produksi untuk pesanan tersebut dengan jumlah barang yang dihasilkan. Biasanya metode ini digunakan oleh perusahaan mebel. Dan yang kedua ada metode harga pokok proses, yaitu biaya produksi yang dikumpulkan untuk periode tertentu dan biaya produksi persatuan produk dihitung dengan cara membagi total biaya dengan jumlah produk yang dihasilkan dalam periode tersebut. Biasanya metode ini digunakan oleh perusahaan tekstil. Materi terakhir akan dilanjutkan oleh Sri Wahyuni. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai peranan akuntansi biaya. 1. Menyusun serta melaksanakan rencana dan anggaran operasional secara efisien. 2. Menentukan metode kalkulasi biaya dan prosedur yang dapat menjamin adanya kontrol penghematan biaya. 3. Memilih cara alternatif yang dapat menaikkan pendapatan. 4. Menghitung laba dan beban yang didapat perusahaan dalam periode tertentu. 5. Menentukan nilai persediaan berdasarkan hasil kalkulasi biaya, menetapkan harga, dan memeriksa jumlah aktual persediaan yang tersedia. Adapun fungsi dari akuntansi biaya. 1. Penentuan perhitungan serta pelaporan harga pokok produk, di mana HPP penting untuk dicatat dan diketahui untuk selanjutnya digunakan dalam pengambilan keputusan lanjut, misalnya sebagai dasar penentuan harga jual produk di pasaran. 2. Rincian harga produk dengan segenap unsurnya. Maksudnya di sini yaitu sebuah produk yang dihasilkan tidak hanya berasal dari departemen produksi, melainkan juga departemen non-produksi. Akuntansi biaya di sini berguna untuk menentukan harga pokok yang memuat biaya riset serta biaya pengembangan. 3. Yaitu informasi dasar perencanaan biaya dan beban, yaitu perusahaan diharapkan mampu beroperasi dalam jangka panjang. Di sini akuntansi biaya memberikan laporan yang digunakan untuk produksi selanjutnya sebagai informasi dasar dalam merencanakan biaya produksi dan biaya normal. 4. Data untuk penyusunan anggaran.
Dalam skala besar, perusahaan penting untuk menyusun anggaran produksi. Sebagai guideline, seberapa banyak biaya yang dikeluarkan untuk berproduksi, yang tetap berkaca pada laporan produksi di masa lampau. 5. Informasi biaya bagi manajemen, yaitu akuntansi biaya digunakan sebagai alat pengendali di tingkat manajerial agar tidak terjadi penyimpangan serta menjadi bahan evaluasi dalam perencanaan produksi selanjutnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.